Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang mana pada sore hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan untuk dapat berkumpul di ruangan kelas 1A ini. Dan tak lupa pula salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak kepada Yanda dan Bunda yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang di kelas 1A ini. Bagaimana? Apa kabar Yanda dan Bunda? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, meskipun dengan waktu yang sekarang yang harusnya kita udah persiapan untuk sholat asar, kita masih menyempatkan untuk datang ke kelas 1A ini ya Bun. Terima kasih banyak sekali lagi. Nah, di sini saya ingin memaparkan dalam 3 bulan ini, dari bulan September kemarin saya sudah mengikuti yang namanya PKG. Apa itu PKG? Yaitu pengembangan kompetensi guru. Nah, ini khusus untuk guru PJOK. Kami sudah melaksanakannya dimulai dari bulan September awal. Nah, insya Allah di akhir November kami sudah selesai. Di mana kegiatan kami ini, Anda dan Bunda, kami sudah sampai kepada tahap melakukan proyek untuk anak-anak. Nah, adapun kegiatan yang saya rancang yaitu rencana tindak lanjutnya dengan tema bangunlah jiwa dan raganya. Boleh Anda Bunda lihat di TV kita. Nah, temanya itu menghidupkan permainan tradisional cakbur untuk memupuk jiwa dan raga peserta didik. Kita tahu anak-anak di daerah perkotaan ini tidak sama dengan kita di desa atau di daerah-daerah. Ataupun zaman sekarang itu zaman Z ya Bun. Mereka kurang dalam mengenal permainan-permainan rakyat yang ada di Indonesia ini. Biasanya waktu kita kecil-kecil kemarin banyak permainan rakyat yang kita lakukan. Ya, ada yang namanya cakbur, ada namanya lompat tali, ada namanya main apa? Congklak, ada lagi enggrang dan lain-lain. Nah, sekarang kan kita nggak lihat itu di perkotaan ini, anak-anak sekolah ini jarang memainkan yang seperti itu. Malah tidak kenal sama sekali dengan permainan rakyat. Nah, maka dari itu saya mengambillah permainan cakbur untuk proyek kali ini. Nah, proyek kali ini tidak bisa saya kerjakan sendiri. Saya butuh kerjasama dari Yanda dan Bunda untuk mensukseskannya. Ya, adapun latar belakang yang saya ambil yaitu suara, pilihan, dan kepemilikan peserta didik. Program ini dirancang untuk mendorong peserta didik dalam memilih dan terlibat secara aktif dalam kegiatan permainan tradisional. Suara mereka akan diprioritaskan dalam menentukan permainan yang ingin diikuti, serta bagaimana mereka ingin mempelajari dan menerapkannya. Mereka juga akan memiliki kesempatan untuk memimpin kelompok dalam berbagai permainan, memberikan pengalaman kepemimpinan dan tanggung jawab. Nah, dalam permainan ini anak-anak akan diajarkan atau mereka akan berusaha menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan kerjasama mereka, serta mereka akan diajarkan juga strategi bagaimana untuk memenangkan suatu perlombaan ini. Ya, ini latar belakang yang saya ambil. Lalu adapun tujuan program ini yaitu yang pertama menumbuhkan kesadaran dan minat peserta didik terhadap permainan tradisional sebagai bagian dari budaya Indonesia. Jadi kita akan menumbuhkan kesadaran kepada anak-anak kita itu bahwa permainan rakyat ini sangat menarik.
ya sangat menarik dilakukan jika dilakukan bersama-sama. Nah, selanjutnya meningkatkan keterampilan motorik dan kebugaran fisik melalui partisipasi aktif dalam permainan tradisional. Nah, untuk permainan rakyat ini kita ketahui kita tidak duduk-duduk saja. Kalau zaman sekarang kan kita main game tuh duduk aja. Nah, sekarang kita ajarkan kepada anak-anak bahwa permainan rakyat itu kita banyak gerakan motoriknya yang harus dilakukan. Macam-macam ya, benda-benda motorik itu. Lalu membangun karakter peserta didik seperti kerjasama tim. Nah, sportivitas dan kepemimpinan melalui permainan yang melibatkan interaksi sosial dan fisik. Nah, anak-anak di sini akan membangun karakter mereka masing-masing. Mungkin ada anak-anak yang karakternya memang jiwa kepemimpinannya sudah tumbuh dari kecilnya. Lalu ada anak juga yang tidak sportivitas. Nah, di sini akan kita bangkitkan rasa sportivitas mereka, kepemimpinan mereka, dan interaksi sosial mereka bagaimana, ya. Selanjutnya, capaian yang diharapkan. Yang pertama adalah peningkatan pengetahuan peserta didik tentang permainan tradisional Indonesia. Kedua, peningkatan aktivitas fisik dan keterampilan motorik kasar peserta didik. Lalu ketiga, pengembangan karakter positif seperti kerjasama, kejujuran, dan kepemimpinan. Selanjutnya yang dari Bunda, nih untuk kegiatan ini skala dan target kita adalah saya karena mengajar di kelas 1-2, maka dari itu saya akan mengajarkan permainan rakyat ini untuk anak kelas 1-2 terlebih dahulu, ya. Kira-kira peserta didik kita kan masing-masing satu paralel itu ada sekitar 100-an ya Bun. Jika ada 2 paralel berarti 200. Nah, kegiatan ini akan dilakukan setiap jam prioritas selama 1 jam pelajaran, ya, di lapangan sekolah. Jam prioritas kita itu kan ada di hari Rabu, ya. Maka dari itu masuk Bu. Jam prioritas kita dilaksanakan di hari Rabu, maka dari itu kita akan laksanakan di pagi hari setelah jam senam dan ikrar, ya. Nah, program ini berlangsung selama 7 minggu. Kok lama Bunda? Ya, karena kita di awal tentu kita harus mengenalkan dulu kepada anak-anak, ya kan? Pengenalan dulu, permainan rakyatnya ini. Nah, yang akan kita mainkan adalah cakbur. Nah, mungkin ada Bunda, cakbur itu masing-masing daerah berbeda-beda nama permainannya tuh. Ada yang namanya galak panjang, ya kan? Ada yang namanya cakbur. Gobak sodor, iya, gobak sodor juga kan? Nah, mungkin berbeda-beda gitu kan. Lalu mitra yang akan bekerja sama itu siapa aja? Yang pertama adalah guru PJOK. Saya sendiri sebagai fasilitator utamanya. Lalu guru kelas sebagai pendamping anak-anaknya nanti. Lalu orang tua yang bersedia, ya, menjadi relawan untuk memberikan wawasan tentang permainan tradisional yang mereka mainkan saat masih kecil. Nah, kita tahu orang-orang tua dulu zamannya kan belum zaman Z sekarang, belum main gadget. Nah, mungkin mereka di daerah mereka kemarin pernah bermain permainan rakyat, ya. Nah, itulah nanti yang akan disampaikan kepada anak-anak mereka. Mereka memperkenalkan terlebih dahulu. Nah, nanti kita di sekolah, kita yang akan, saya sebagai fasilitatornya, saya yang akan menjelaskan. Nah, saya harapkan kepada Yanda dan Bunda untuk mendampingi anak-anak. Jadi kita bisa bekerja sama, kegiatan ini atau proyek ini bisa selesai dengan cepat dan happy, ya. Kita harapkan anak-anak paham dan anak-anak juga happy. Lalu selanjutnya pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah.
Sekolah memiliki lapangan yang luas. Kita tahu sekolah kita lapangan kita luas. Ada lapangan basket, ada lapangan bola, ada lapangan juga di depan masjid. Nah, serta peralatan yang diperlukan untuk permainan tradisional seperti tali, bola, garis, penanda, dan lain-lainnya. Selain itu, sumber daya manusia seperti guru yang berpengalaman dan orang tua yang bersedia berpartisipasi merupakan aset penting yang akan dimanfaatkan dalam program ini melalui pendekatan asset based thinking. Kami akan memaksimalkan potensi ini untuk mencapai tujuan program. Nah, kalau untuk aset itu kita terbagi macam-macam ya, ada aset manusia, ada aset lingkungan, dan lain-lain. Nah, untuk aset manusia yaitu itulah kita sendiri, bisa kita guru, murid, yaitu orang tua murid. Nah, untuk aset lingkungan bisa kita lihat ada lapangan, ada lingkungan sekitar. Misalnya nih di lingkungan sebelah kita ada yang kosong, tanah kosong, bisa dimanfaatkan. Nah, itu yang kita manfaatkan. Tapi alhamdulillah lapangan kita cukup luas untuk melakukan permainan rakyat ini. Selanjutnya, rencana evaluasi. Evaluasi akan dilakukan melalui wawancara dan survei kepada peserta didik untuk menilai pengalaman mereka dan pencapaian tujuan mereka. Staf pengajar dan orang tua juga akan diminta untuk memberikan masukan mengenai perkembangan peserta didik selama program berlangsung. Nah, alat pengumpulan datanya nanti kita minta yaitu kita buat kuesioner refleksi peserta didik, lalu catatan observasi dari guru selama kegiatan berlangsung, wawancara dengan beberapa orang tua dan siswa terpilih. Nah, nanti setelah kita melakukan permainan ini, kita akan mintalah anak-anak mengisi kuesioner, apakah kegiatan ini menarik atau seperti apa, atau anak-anak maunya permainan rakyat yang mana gitu ya, Bun. Lalu nanti bunda juga akan diminta refleksinya, observasinya, bagaimana kegiatan ini, apakah cocok untuk anak-anak kita, atau kegiatan ini hanya bisa dilakukan di kelas 5 atau 6 gitu kan. Lalu wawancara dengan beberapa orang tua, nanti kita tanya juga wawancara, kita tanya kepada orang tua, gimana Bapak Ibu, apakah di rumah anak-anak ada bercerita mengenai permainan rakyat di sekolah yang sudah diajarkan atau tidak, bagaimana perkembangannya, apakah mereka happy atau tidak ya. Selanjutnya, kemungkinan tantangan. Nah, identifikasi tantangan yaitu pertama, kurangnya minat awal peserta didik terhadap permainan tradisional. Nah, mungkin anak-anak karena tidak tahu permainan ini seperti apa, jadi mereka kurang paham atau kurang berminat. Jadi bagaimana cara kita untuk bisa anak-anak ini antusias untuk mengikuti permainan rakyat ini. Nah, itulah PR dari kita masing-masing ya, Bu. Bagaimana meng-create permainan ini menjadi lebih menarik. Lalu potensi cuaca buruk yang dapat mengganggu jadwal kegiatan di luar ruangan. Nah, takutnya di saat kita melakukan kegiatan ini di luar cuaca buruk. Nah, nanti kita akan ada plan B. Apakah bisa kita gunakan ruang serbaguna kita lantai 3 atau tidak? Ya, rencana solusinya, nih memulai program dengan permainan yang paling populer atau yang paling mudah diakses untuk menarik minat siswa. Lalu menyediakan alternatif ruangan dalam ruang untuk permainan yang tidak memerlukan banyak ruang. Ini yang tadi saya sampaikan, bisa kita gunakan lantai 3. Terus menyusun jadwal cadangan atau membuat program alternatif jika terjadi cuaca buruk. Nah, inilah yang dan bunda kegiatan yang akan kita laksanakan proyek ini. Mari kita sama-sama bekerja sama untuk melaksanakannya dan mohon bantuannya juga, karena kan tidak mungkin saya sendiri yang bekerja sama. Nanti kita minta bantuan juga bersama guru BMR, karena kan BMR banyak juga termasuk dalam permainan rakyat ya, atau permainan rakyat ini termasuk pada mata pelajaran BMR. Nah, demikianlah dan
pemaparan saya tentang proyek yang saya ajukan atau rencana tindak lanjut saya dalam kegiatan besoknya. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة Terima kasih juga atas